Nah, jumpa lagi kita teman-teman. Sesuai dengan perjanjian kita di waktu video sebelumnya, jumpa lagi di lain video. Nah, ini teman-teman ada di komputer kita rakit. Itulah sembari saya juga kemarin saya pikir-pikir kalau langsung beli mungkin bisa murah juga sih sebenarnya. Misalnya kita beli 5 juta komputer, biasanya jasa rakitnya itu sekitar 100.000 dah. Cuman kemarin biar sekalian belajar, aku pikir kan jadi aku sendiri yang belajar merakit komputer. Saya beli semua komponennya kemarin, saya rakit sendiri. Ini kebetulan ada kemasannya pas beli case-nya. Jadi kemasan ini pembungkus case-nya kemarin ini. Nah, ini dia teman-teman. Teman-teman lihat case yang saya gunakan ini mereknya Nimitz. Nah, Nimitz, lupa aku versi berapa. Nimitz N5 kayaknya. Nah, ya di covernya N5. Ini tuh jadi ini teman-teman sudah saya rakit kemarin, bisa semua ini masih, cuman biar ada saya buat dulu video tutorial, saya bongkar lagi teman-teman, biar sekalian sama-sama tahu kita bagaimana cara merakit komputer. Kalau misalnya teman-teman apa namanya itu punya ilmu atau pengalaman yang membantu misalnya pembelajaran untuk kita semua, teman-teman juga harapannya bikin video juga supaya semakin pintar kita semua. Nah, begini teman-teman, apanya ada plastik case-nya kemarin, kita buka juga plastik case-nya. Jadi teman-teman, video ini nanti kita bongkar lah komputer ini, tapi bongkarannya nanti saya potong aja videonya. Maaf teman-teman, saya pikir tadi ada yang manggil. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, inilah tampilannya komputer setelah kita rakit nanti. Cuman saya lompat nanti videonya pas kita merakitnya. Oke teman-teman, sama-sama kita tonton. Seperti inilah warna putih itu motherboardnya, tapi motherboardnya teman-teman yang second ini saya beli kemarin. Sebenarnya saya beli yang baru sih, yang brand MSI, cuman saya nggak tahu kemarin karena masih pemula juga, saya beli yang DDR4, padahal VGA yang saya beli yang saya gunakan sama RAM-nya DDR3. Jadi saya simpan dulu teman-teman, apa namanya itu motherboardnya. Saya tawarkan juga di marketplace, mana tahu ada yang mau beli nanti. Termasuk rugi juga, masih modal dikit, udah berani ambil risiko. Kesalahan, kebodohan lah. Nah, ini teman-teman, kita coba nyalakan bagaimana nanti komputernya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Inilah tampilan komputernya nanti setelah kita rakit. Nah, bisa disetel itu teman-teman apanya, LED-nya, LED yang di bentuk nuklir yang di depan itu. Biasanya disebut ini apa namanya, case nuklir. Iya, case nuklir. Armageddon. Baru apa namanya itu heatsink, kipas heatsinknya juga teman-teman berubah-ubah warnanya itu. Otomatis dia. Nah, ini sekarang jadi warna orange dia. Ini teman-teman kebetulan juga kurang paham juga edit video. Kita tunggu aja lah. Nah, kita coba matikan lampu. Nah, teman-teman lihat seperti itu dia. Kipas kipas CPU-nya, bukan kipas prosesornya maksudku teman-teman, itu cuman satu masih kita pasang. Karena kemarin itu ada saya beli kipas seperti itu mereknya Moon. Harusnya satu set dia biar bisa berfungsi semua. Padahal
ada remote-nya itu, padahal saya beli ya cuman 2. Itulah kurang ilmu juga aku kemarin teman-teman, kurang cari tahu juga bagaimana cara supaya pas nanti pasangnya, jadi rugi lagi lah. Nabunglah dulu nunggu ada lagi modal beli remote-nya. Nanti harus ada remote-nya teman-teman. Coolmoon namanya. Memang lumayan mahal sih harganya, kemarin itu 60.000 satu sebuah, cuma sebuah kipasnya. Dua-duanya itu 120.000 satu set. Dia harusnya sama remote kontrolnya sekitar, remote-nya aja sekitar 200.000 lah. Gak sampai sih kayaknya, lupa juga teman-teman. Nantilah kalau apa kuat aja linknya nanti di YouTube. Nah seperti itulah teman-teman tampilannya. Kita matikan biar kita bongkar lagi, kita ulang dari awal bagaimana cara merakitnya. Nah, kita buka kacanya, taruh di sini aja lah biar biar aman. Nah itulah teman-teman, lihat apanya, kipas heatsinknya sama kipas CPU kita. Seperti itulah nanti tampilannya teman-teman. Cuman masih kurang rapi juga saya tata kabelnya itu. Untuk VGA-nya teman-teman lihat nanti saya tunjukkan kotaknya aja. Semua part-partnya nanti saya tunjukkan aja kotaknya semua. Cara bukanya teman-teman, kalau di case Nimitz ini seperti itu dia. Ada seperti slip dia ke samping biar lepas engselnya, sejenis engselnya. Sebenarnya teman-teman kalau rakit PC ini memang karena masih awam kali, memang kalau kita nonton videonya susah, cuman langsung aja kita buat prinsip istilahnya. Cuma berapa komponen, dikit aja komponennya, gampang sebenarnya teman-teman. Tapi biasanya tahu kita itu dari yang yang lebih ahli duluan. Berterima kasih juga kita sama yang udah buat konten-konten seperti ini juga di YouTube sebagai pembelajaran kita. Memang bagus juga lah. Media sosial ini memang mempersatukan lah istilahnya, bisa juga. Cuman jangan disalahgunakan. Sangat membantu saya rasa. Semua rata-rata ilmu kita yang kita dapat dari YouTube, dari media sosial lain, dari Google, semua lah itu. Memang istilahnya bersyukur juga kita ada media sosial ini. Berterima kasih juga kita sama pendirinya, entah siapa. Sama pendiri Facebook, YouTube, Google. Luar biasa para founder, pembuat sejarah, pencetak sejarah. Yes. Para pemikir maju. Ini teman-teman, kita langsung aja buka apanya, kita bongkar lagi. Ini nanti teman saya lompat-lompat aja videonya cepat-cepat nanti biar langsung lepas semua, biar gak terlalu lama kita lihatnya. Itu power supply-nya itu teman-teman merek Bronze, dia sudah bersertifikasi bronze, dia bronze atau apa lagi teman-teman, ada banyak sertifikasinya. Saya ingat ada sertifikasi gold, ada yang plus apa lagi tuh, silver ada. Kita boleh lepas dulu apanya, cooling fan-nya, cooling fan, cooling fan-nya. Kebetulan baru membuka apa juga aku teman-teman, baru video-video keberapa lah ini, sepertinya video baru, video ke-9 ini atau ke-8 atau ke-7. Nah itu teman-teman, kita cabut dulu apanya, cooling fan-nya, kabelnya. Nah itulah dia teman-teman, cooling fan-nya itu harusnya bentuk seri, dia ada kawannya 2 lagi, terus satu remote-nya, remote controlnya, itu VGA kita teman-teman. Begitulah tampilan di dalamnya. Ada baut di motherboardnya, nanti kita buka supaya lepas dia dari case-nya.
Oke, langsung aja kita lompat videonya teman-teman, kita percepat. Setelah saya bongkar semua, beginilah dia teman-teman. Kita keluarkan semua spare partnya, komponennya dari si motherboard sama si case. Nah, itu kabel SATA teman-teman, pasangan dari harddisk atau SSD. Itu SSD-nya teman-teman 256 dia, 256 GB. Nah, inilah heatsinknya teman-teman. Teman-teman lihat cooling heatsinknya, pendingin heatsinknya, sama kabelnya. Harganya kemarin teman-teman 100 berapa nih, 120 teman-teman. Nah, itu RAM-nya, RAM 8 GB. Merek Samsung dah, ini Samsung. Itu merek Samsung. Nah, teman-teman lihat. Nah, itu dia. 2 PCL atau apa itu. Kemudian power supply-nya teman-teman, ini merek Lux Aerocool. Merek Lux atau merek Aerocool teman-teman? Lux Aerocool lah, 550 watt. 550 watt. 550 watt itu cukuplah untuk komputer seperti inilah teman-teman. Prosesornya itu nanti itu Core i7 saya gunakan teman-teman. Nah, itulah kotak apanya teman-teman, kotak si power supply kita. Untuk kotak apanya teman-teman, apa namanya ini, cooling heatsinknya ini dia. Cooling heatsink RGB merek CR1200. 1200 itu maksudnya RPM atau apa itu? Kita susun teman-teman, kita pisahkan. Itu motherboardnya teman-teman. Itu kemarin saya beli yang second dari Bogor atau dari mana itu, merek Gigabyte. Gigabyte atau Asus, tapi Asus atau Gigabyte dengan versi LGA nya 1150. Inilah kotak si coolingnya, si Coolmon, si apa namanya ini, cooling fan. Nah, inilah apanya, kotaknya. Ini teman-teman lihat, itulah kabel SATA-nya tadi. Nah, inilah apanya, kotak SSD kita. Nah, teman-teman lihat merek IOTA saya gunakan. SATA 3 IOTA. Nah, itulah satu set. Sebenarnya itu teman-teman lihat kabel SATA-nya itu satu set dengan motherboard sebenarnya. Jadi pas motherboardnya sampai disertai dengan kabel SATA-nya kemarin itu teman-teman. Nah, inilah apanya VGA kita, VGA Furrion. Untuk kotaknya teman-teman lihat, inilah kotaknya, Furrion 4 GB GT 740 LP. Produk Nvidia juga ini teman-teman, GeForce GT 740 4 GB. Ada tulisan di situ garansi 2 tahun, masih baru kemarin teman-teman saya beli. Harganya berapa kemarin itu, lupa aku. Ini merek Samsung lagi RAM kita teman-teman. RAM-nya RAM 8 GB merek Samsung. Setelah ku hitung kemarin model ke sini, lupa aku teman-teman, entah berapa itu. Sekitar berapa ya? Sekitar 5 jutaan lah. Kayaknya nggak sampai 5 jutaan lah, 5 juta. 5 juta pas atau berapa itu. Untuk kabel-kabel yang bagian case-nya ini teman-teman lihat ada banyak itu. Ada untuk USB-nya, ada juga untuk tombol shutdown-nya sama restart, ada untuk kabel USB 3, ada untuk audio, ada untuk LED-nya juga. Nah, teman-teman lihat seperti inilah semua komponen yang kita butuhkan untuk merakit komputernya. Nanti pas kita merakit teman-teman, apa aja nanti ini semua pasang dulu semua komponennya di motherboardnya biar lebih mudah, tinggal tempatkan nanti di si casing. Nah, itu nanti teman-teman di situ pengganjal colokannya itu PCL, mana tahu kita nambah apa, VGA atau apa. Itulah VGA primernya, VGA
pokoknya, tempat VGA nya. Bisa dia diselip-selipkan untuk membuka memasangnya. Ini teman-teman lihat, tinggal tekan aja seperti ini teman-teman untuk masangnya. Tapi sesuaikan aja lah, sama mungkin colokannya di bagian luar sebaris dengan semua colokan yang di si motherboard. Tinggal tekan aja seperti itu teman-teman sampai bunyi kletek. Seperti itu dia, udah terkunci otomatis nanti itu slipnya tadi. Usahakan dia rapat teman-teman. Mungkin dia kedengaran slip dia cuman nggak rapat, atau di depannya belum rapat, di belakang yang rapat itu mungkin yang bersuara. Motherboardnya juga ada heatsinknya teman-teman, lihat itu ada sedikit heatsinknya. Mungkin untuk sejenis CPU dia butuh panas dia mungkin. Nah itu untuk RAM-nya teman-teman, lihat gampang cara masang RAM-nya teman-teman. Ada langsung tandanya di situ untuk pembatas colokannya lah istilahnya. Biar langsung tinggal seletek dia, langsung tinggal tekan. Itu kabel apanya teman-teman, kabel fan CPU-nya. LGA 1200. Jadi prosesor kita ini teman-teman, kalau beli prosesor teman-teman harus sesuaikan LGA si prosesor sama si motherboard. Itulah kesalahan saya kemarin teman-teman, saya beli LGA 1200 padahal prosesor saya LGA 1150. Nah tinggal tekan gini aja teman-teman untuk masang RAM-nya. Nah itu untuk bukanya juga gampang dia. Yang pin-pin yang di bawah itu untuk apanya nanti supply motherboardnya dari si kabel power supply. Jadi Nvidia-nya ini teman-teman, apanya ini VGA-nya ini yang di depan itu saya rangkai itu ada dikasih case sejenis besi, saya tempel yang di sebelah kiri saya itu teman-teman, supaya bisa kita tempelkan di casingnya, di case CPU kita. Nah itulah yang kita pasang itu depan itu. Dulunya nggak ada yang di depan itu teman-teman. Kalau produksi VGA ini termasuk rumit ini. Kalau di elektronika apa namanya, semiconductor. Cuman karena mungkin ini teman-teman lihat 128 bit ini lumayan lah, 4 GB. Cuman kecepatannya mungkin agak lebih rendah dari yang GTX. Bukan lebih, agak sih, memang jauh rendah dari GTX. Harganya aja GTX 6 jutaan seingatku teman-teman. Ini cuman 4 GB, cuman kalau dibanding harga lain yang lebih mahal 1.250.000 ini teman-teman. Nvidia lah yang lagi berjaya sekarang ya kayaknya, sama AMD. Ada ya pak AMD VGA, ada sih seingatku, tapi cenderung kalau AMD itu onboard dia. Nah itulah kotaknya teman-teman, lihat GeForce. Nah, saya tampung, saya simpan semua kotak-kotaknya teman-teman, kita simpanlah semua. Nah, biar lebih biar gak ribet nampaknya, biar langsung kita rakit nanti komputernya. Oke, langsung kita mulai aja lah merakitnya. Kita simpan dulu semua kotaknya. Nah kita hubungkanlah semua nanti teman-teman. Sedikit komponennya kalau teman-teman lihat, mungkin kalau masih pemula masih kebanyakan nampaknya ya. Nah itu dia, itu si case kita. Ada dua jenis kalau tipe case Armageddon ini teman-teman, lihat ada warna putih sama hitam biasanya. Saya beli yang putih kemarin biar lebih dia lebih bagus saya rasa. Nah pertama-tama teman-teman kalau merakit itu, tancapkan dulu semua RAM sama VGA sama prosesor
sama kipas CPU ke motherboardnya, biar tinggal obeng tinggal tempelkan ke casingnya. Nah teman-teman pasang semua dulu, RAM, VGA segala macam di motherboardnya. Atau bisa juga teman-teman pasangkan dulu power supply-nya, masukkan dulu ke case-nya, sama juga sih sebenarnya. Masukkan dulu power supply-nya biar terarah semua kabelnya. Istilahnya kabelnya itu teman-teman lihat nanti rangkai satu-satu, istilahnya ambillah satu-satu kabelnya nanti ke saluran kabel yang tertera di case-nya. Nah begini ya teman-teman, kita ubengkan dulu si power supply kita. Kalau power supply ini teman-teman, bagian dalamnya biasanya agak rumit sih, apalagi sudah bersertifikasi yang mahal lah. Banyak sebenarnya teman-teman power supply yang harganya sekitar 100.000, banyak itu teman-teman, 150 sampai 200.000. Bayangkan teman-teman lah, dibanding padahal sama 550 watt, dibanding ini harganya 500 sekian, itu 500 sekian ribu, 500 ribuan lah. Kita wingkan aja dulu, bautkan dulu power supply-nya. Kurang tahu juga aku teman-teman, biasanya produksi power supply Lux ini di mana nih teman-teman? Di Cina atau di produksi Indonesia atau apa ini teman-teman? Tapi sepertinya negara kita sudah menuju itu ya teman-teman ya. Semikonduktor juga sudah mulai kita tingkatkan. Kita ketahui itu dari penjualan nikel kita juga sudah kita tahan kan. Sudah mulai diredam. Kita produksi barang jadi, baru kita tukar dengan nilai yang saya maksud, istilahnya biar lebih banyak nilainya. Dulu mungkin kita beli per ton nikel, misalnya kita jual lah, misalnya bahan mentahnya, bahan pokok cuma nikel mentahnya, kasihlah misalnya 1 ton itu, kita buat aja 1 juta dulu, 1 juta rupiah. Setelah kita rubah jadi barang jadi atau setengah jadi, bisa 2 kali lipat teman-teman. Jadi surplus kita dari kekayaan alam kita. Semoga lah Indonesia semakin maju lagi. Dan kita yakin aku maju Indonesia teman-teman. Soalnya udah akhir-akhir ini juga semakin tren juga lihat perkembangan kemampuan, kapasitas dan kualitas negara Indonesia. Siapa lagi nanti pemimpin kita, mungkin lebih bagus lagi. Pokoknya Indonesia berjaya. Nah seperti itu teman-teman, case motherboardnya. Susah masangnya ini ya. Terbalik itu teman-teman. Jadi keluar itu, kita coba, nggak sesuai dia. Kita putarkan teman-teman, terbalik dia. Banyak juga anak muda kita sekarang seperti yang sering-sering di berita, itu Indonesia emas, maksudnya apa istilahnya kalau banyak anak muda di suatu negara itu, lupa aku apa namanya itu. Seperti itu dia teman-teman, case-nya kita pasangkan ke kita sesuaikan aja lah bagaimana nyamannya. Baru ku ingat teman-teman, bonus demografi namanya. Bonus demografi itu maksudnya istilahnya pemuda ataupun umur yang masih
produktivitas, misalnya kisaran 20 tahun sampai 30 dah kita kasih, atau lupa aku berapa itu yang masih produktivitas. Kalau umur yang 80 mungkin udah masih produktivitas tapi udah menurun mungkin bagi sebagian orang. Nah begini teman-teman, kita pasang lagi dulu. Langsung aja dulu bautkan dia. Soalnya teman-teman lihat nanti mungkin bisa kita pasang VGA nya setelah dipasang di case, cuman tergantung nyamannya kita aja sih. Bisa juga langsung kita pasang, cuman kalau VGA sejenis ini perlu ini teman-teman, ternyata harus pasang di case nya, di motherboardnya dulu supaya bisa kita bautkan nanti ujung dari si VGA. Seperti itu dia. Nah, kita pasang dulu semua bautnya biar pas kita dirikan nanti nggak mungkin melenceng atau jatuh itu. Usahakan teman-teman pasang semua bautnya. Kalau ada bautnya 5, usahakan teman-teman pasang semua. Mungkin nggak tahu kita, entah pas kita angkat PC-nya terus jatuh, bisa saja dia agak terbentur dikit getarannya, bisa gak mungkin lepas atau apa bautnya itu. Harus kokoh lah diikatkan di apanya, motherboard, di case nya. Soalnya kalau di elektronika teman-teman, kalau misalnya merakit motherboard ini harus ilmu profesional ini teman-teman. Jadi mendesain motherboard ini harus dites berulang-ulang ini. Bisa saja produksinya ini cuman desain atau cuman analisis sampai tahunan ini. Misalnya kita buka, kita mau membuat produk motherboard, harus kita tes, kita analisis, kita coba sampai uji coba sampai itu 5 tahun biasanya. Baru tahun ke-6 bisa dirilis secara umum ke publik. Ada juga yang cepat sih sesuai dengan teknologinya juga. Nah itu teman-teman lihat yang saya colokkan itu loh cooling CPU-nya, heatsinknya, cooling heatsink CPU-nya. Soalnya kalau nggak pakai heatsink teman-teman, itu sangat panas CPU-nya itu, sampai 80 derajat itu, lebih bahkan. Harus sangat dingin dibuat itu. Untuk posisi si SATA, untuk SSD-nya di belakang ini. Nah teman-teman lihat, terbalik seperti itu ternyata. Bisa juga sih, cuman kurang nyaman nanti bagian apanya, bagian colokannya. Seperti itu dia. Balikkan. Merek IOTA. Merek apa lagi yang satu lagi itu? Merek RNT atau RX, lupa aku. Ada 2 tren merek SSD akhir-akhir ini teman-teman. Nah kita pasang bautnya. Cuman 2 aja kita pasang bautnya biar fleksibel yang di depan itu. Kita pasang sebelah atas sama bawah bagian kanan. Kalau di kiri gak usah teman-teman baut, karena tetap juga nanti dibungkus sama case dari belakang, didorong juga itu nanti. Itu untuk mempermudah nanti pas kita nyolok di depannya kabelnya, biar bisa dia fleksibel, terdorong ke seperti engsel dia. Seperti itu ya teman-teman, engsel. Harga apanya ini, case-nya ini berapa ya teman-teman? Kira-kira 400 atau 360 saya ingatku teman-teman. Ongkos kirimnya 40.000 sampai 400.000, 350 kayaknya. Nah itulah kabel power supply-nya teman-teman. Lihat, entah cuma hanya 1, 2, 3, 4, 5 atau cuma 6 cabang sepertinya kabel power supply-nya. Yang kita butuhkan nanti hanya beberapa.
Untuk memasukkan kabelnya teman-teman, usahakan masukkan biasa aja sih, satu persatu. Nah, gimana nyamannya. Nah teman-teman lihat, seperti itulah dia pas setelah kita pasang. Nah, pertama-tama kita usahakan kita isi dulu, kita masukkan dulu kabel kabel power untuk si prosesor. Yang teman-teman lihat tadi yang 4 pin, 4 pin di situ tadi. Berarti yang 4 pin harus kita masukkan untuk si, pilih aja teman-teman, gampang sebenarnya. Pilih aja yang mana yang 4 pin di power supply tadi. Mungkin gak ada yang 4 pin, cuma hanya 8 pin ada. Tapi bisa kita belah yang 8 pin itu. Seperti ini teman-teman, saya belah ini dari dulunya 8 pin. Bisa dia dibelah. Ada seperti penguncinya lah istilahnya, nggak langsung permanen menempelnya. Sekedar dikunci seperti itu, digabungkan yang 2 pin, yang 4 pin jadi 8 pin. Cuman kita belah aja karena kebutuhan kita cuma 4 pin. Ada juga motherboard yang membutuhkan 6 pin. Ini motherboard kita mungkin karena agak murahan lah istilahnya. Motherboard lama juga ini teman-teman, termasuk motherboard udah lama ini teman sebenarnya. Kalau motherboard terbaru yang biasanya 6 pin itu, yang DDR 4. Cara memasukkan kabel pinnya teman-teman ikuti aja dari mana nyaman kabelnya. Ada banyak celah-celah dari si case-nya nanti, dari mana dia lebih mudah. Kita coba dari bawah sini langsung ke situ, bisa teman-teman, bagus dia seperti itu. Kalau nggak dari situ, dari sini juga teman-teman bisa, dari sebelah kiri juga, sesuai nyamannya juga lah, kira-kira dari mana. Dari sini, kalau dari sini bagus juga, sepertinya lebih bagus dari sini. Supaya langsung tersendiri, dia nggak berbelit-belit ke kawannya yang lain lagi kan. Seperti itu dia, langsung aja kita colokkan. Kalau nggak nanti dicolokkan tapi arahkan dulu semua, tinggal nyolok nanti. Kalau nggak kita colokkan aja dah. Ikuti aja teman-teman, ada bentuk pinnya itu melengkung dia. Biasanya lengkungannya itu sebangun, dalam matematika apa namanya itu, sama segambar dengan colokannya. Kita colokkan aja teman-teman, usahakan agak rapat dia, cuman jangan terlalu tekan, mana tahu pecah motherboardnya. Intinya dekatkan aja lah, lekatkan sampai rapat dia, sampai ketemu kabel yang ada di pinnya sama yang dicolokannya. Kemudian kabel-kabel yang lain, istilahnya biar cepat teman-teman lihat, pisahkan dulu kabel yang ada di si case dari kabel yang di power supply. Itu teman-teman lihat yang pin yang 24 pin atau berapa pin itu ya. Inilah kabel apanya, langsung nampak di power supply-nya banyak lubang pinnya. Itulah untuk power supply motherboard secara keseluruhan. 2 jenis power supply di motherboard ini teman-teman. Ada power supply khusus untuk CPU, karena 2 itulah kingnya, intinya motherboard sama CPU. CPU lah otak semuanya, itulah pengontrolnya istilahnya, pikirannya lah istilahnya. Jadi daya case itu harus spesial dia. Teman-teman masukkan aja di slip yang di case-nya. Mungkin case yang lain beda cara memasukkan kabelnya, menyesuaikan aja itu teman-teman buat nanti. Gampang sebenarnya teman-teman, kalau biar lebih mudah dia paslah seperti ini teman-teman, satu-satu teman-teman masukkan sesuai kebutuhannya dulu, mana yang kira-kira
biar gak tersangkut-sangkut kabelnya. Tarik satu persatu, arahkan dari mana kira-kira yang cocok supaya kawannya yang lain lagi bisa masuk lagi. Nah, berapa pin ini ya? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Iya teman-teman, 24 pin. 24 pin untuk power supply arus primer motherboardnya. Arus primer macam transformator, trafo. Transformers atau transformator teman-teman? Transformers itu film dah, film robot-robot, atau transformator. Gara-gara ada kosakata yang mirip jadi lupa juga aku. Nah, kita masukkan aja dari sini. Lebih nyamannya juga kabelnya, lebih mudah dari sini teman-teman. Lihat, masukkan satu persatu dulu karena agak apa namanya, agak keras kabel power supply kita ini. Bagus juga sebenarnya teman-teman, untuk kualitas bagus lah, tahan lama misalnya. Kabel itu juga sangat berpengaruh teman-teman. Makanya ada terminal listrik yang rusak, biasanya kabelnya yang udah tua atau mungkin nggak sampai lagi mengantarkan listrik, nggak mampu lagi. Soalnya pas mengalir listrik dari tembaga kabelnya terjadi juga di situ teman-teman proses kimia atau proses apa, menghabiskan umur si kabel itu. Nah itu teman-teman, pinnya langsung aja kita colokkan dulu. Nah untuk yang lainnya lagi, kita cari mana lagi pasangannya. Nah teman-teman lihat, itulah yang 4 pin tadi, pasangan si yang menuju ke CPU nya. Itu nggak kita pakai satu slot dia. Nah ini teman-teman lihat, yang ini untuk LED si case. Nah, kalau ada seperti ini colokan LED case, colokan apa namanya itu, colokan hex, colokan morex atau apa itu teman-teman. Banyak colokan colokan pendingin molex sepertinya teman-teman. Ini colokan apa namanya, colokan lampu LED case nya. Nah dicolokkan seperti ini, langsung dari power supply ke LED nya. Ada juga teman-teman fan cooler, kipas pendingin juga colokannya seperti itu. Nah, pisahkan aja semua teman-teman. Nah ini ada kabel USB dari si case, biar bisa kita colok nanti USB di atas si case. Tinggal pasang aja kabel datanya ke motherboard yang ada tulisan USB. Nah, teman-teman lihat, mungkin kurang nampak karena kamera kita agak blur teman-teman. Nah itulah dia, nanti saya colokkan. Nah ini dia. Nah, itu USB 2, ada 2 port di situ teman-teman, USB 1 sama USB 2. Bebas itu pilih, entah yang USB 1 atau USB 2. Ini untuk kabel audionya. Nah, kabel audio dari si case. Nah teman-teman lihat, ada tulisannya, gampang masangnya nanti teman-teman, ada tulisannya nanti, itu aja ikuti. Nah di motherboard juga ada tulisan audionya. Nah tinggal colok aja si audio motherboard sama kabel audio si case ini. Nah gampang itu teman-teman. Cuma itu aja kalau untuk merakit komputer. Kalau teman-teman lihat, sederhana sebenarnya. Nah inilah dia.
Nah, agak susah masukkannya teman-teman. Nah, udah. Kemudian ada kabel kita lagi. Kabel, kalau ini teman-teman lihat kabel ini untuk SATA 3 namanya. Ada fitur case kita kabel USB 3, cuman di motherboardnya karena versi lama motherboard kita, jadi gak ada portnya teman-teman. Port USB 3 gak ada dia. Sayang lah gak berfungsi USB kita yang di apanya ini, yang di CPU, yang di case nya ini, gara-gara fitur dari si motherboard kita ini. Jadi nggak usah kita pakai itu teman-teman, kita pakai USB dari motherboardnya langsung aja nanti. Nah, kita ikuti aja teman-teman. Nah, itu teman-teman lihat, itu kabel untuk suplai arus ke SSD. Nah, itu nanti kita tarik ke belakang satu kabel untuk si SSD. Dua kabel yang tercolok nanti untuk si SSD teman-teman lihat, satu dari power supply, satu lagi dari kabel SATA ke motherboard. Nah, butuh listrik banyak lah kalau di elektronika teman-teman lihat ini. SSD ini bisa istilahnya listrik lah yang bekerja di sini harus banyak. Soalnya transfer data di sini lebih kencang dari HDD, hard disk. Nah, kalau teman-teman pelajari elektronika itu seperti apa dia teman-teman, kode-kode itu, semua data kita itu hanyalah sebuah atau hanyalah serangkaian kode dengan hanyalah kode yang didesain sedemikian rupa dari arus listrik. Kalau misalnya arus listrik on, dibuatlah kodenya mungkin 1, kalau off 0, angka 0. Jadi 10 10 10 10 10 10 itulah dibaca sebagai pemrogramannya sebagai data kita. Seperti itu teman-teman. Semua data internet apa itu semua bitnya, angka teman-teman, lupa aku. Angka bit atau pokoknya teman-teman tahu, nanti bagi-bagi ilmunya nanti teman-teman di kita bahas nanti di video ini, saling diskusi lah. Makanya dibilang teman-teman bitrate, kecepatan bitnya berapa bit per second, berapa sekian kode arus listriknya yang dikirimkan per sekon. Seperti itu teman-teman. Nah, inilah kabel teman-teman, kabel SATA-nya setelah kita pasang dari SSD-nya tadi. Nah, biasanya tapi kita lepas dulu SSD-nya, kabel SATA-nya, biar lebih kita pasang dulu untuk colokan on off-nya biar lebih mudah nanti. Soalnya kita pasang langsung SATA susah, nanti nyangkut nanti kabel shutdown lah, kabel shutdown sama kabel HDD-nya, kabel power, kabel HDD, LED sama shutdown. Pertama-tama teman-teman colokkan HDD dulu. Kabel HDD itu biasanya di pin sebelah kiri, paling pinggir ke kiri, tapi bagian bawahnya. Itu ya teman-teman, pinnya usahakan yang si place-nya di sebelah kanan. Place di sebelah kanan, sebelah kiri. Positif di sebelah kiri. Jadi teman-teman lihat pin bagian sebelah kiri bagian bawah, paling kiri bagian bawah, positif di kiri, bagian kiri paling bawah. Ini. Kalau untuk teman-teman lihat, untuk power LED positif negatifnya di atas HDD, di atas colokan HDD tadi, posisinya tetap juga sama, positif di sebelah kiri, negatif sebelah kanan, cuman di atas HDD tadi.
sebelah kiri bagian atas. Seperti itu ya. Kalau kabel powernya di sebelah kanan bagian bawah. Itu dia teman-teman. Sebelah kanan bagian bawah. Kemudian pasang si Oke, si kabel SATA. Agak panjang video kita ini nanti teman-teman, tapi nggak apa-apa lah. Yang penting semoga lah nanti teman-teman ilmunya bermanfaat. Seperti itu teman-teman. Sudah selesai, sudah beres teman-teman. Kita tinggal ikat-ikat aja semua kabelnya, manajemen kabelnya aja. Kalau itu tergantung pintar-pintar teman-teman aja itu manajemen kabelnya. Oke, kita colokkan dulu teman-teman, kita coba nyalakan, kita pastikan dulu lah. Baru nanti kalau udah pasti baru kita manage kabelnya. Kita colok dulu. Oke, sumber listrik kita. Itu sayang teman-teman, kabel USB 3 kita. Oh iya, lupa teman-teman, ini kita pasang dulu apanya, cooling fan-nya. Langsung aja kita ubeng. Berguna banyak fungsi cooling fan-nya teman-teman. Harus membantu pendinginan. Bukan membantu sih, memang harus itu tugasnya. Harus didinginkan semua CPU itu. Itu kabel pinnya, cari aja teman-teman, lihat aja ada tulisannya nanti di situ, sistem apa namanya itu, cool system atau itu teman-teman lihat apa tulisannya itu. Pokoknya adalah kabelnya nanti mirip sama itu. Itu dia. Itu. Oh iya, cooling system dia namanya. Teman-teman lihat aja nanti di motherboardnya. Sesuai juga itu nanti sama berapa pin yang perlu dicolokkan. Samakan aja sama di, misalnya ada 4 pin colokannya, pilih aja yang 4 pin juga di motherboardnya. Kita coba nyalakan. Tapi ini teman-teman, CPU-nya juga, mana tahu ada teman-teman yang berminat mau beli juga. Ada juga rencana aku mau jual juga. Kalau teman-teman berminat juga sih, bukannya nawarin apa. Oh iya teman-teman, nggak bisa nyala, dia terbalik sebenarnya. Power shutdown-nya itu di bawah teman-teman ternyata. Di bawah, di atas teman-teman. Kita buat tadi di bawah, ini di bagian atas dia. Cuma itu aja. HDD di bawah kiri, sebelah kiri HDD LED, terus LED-nya di sebelah kanan sebelah kiri. Cuma shutdown lah paling pinggir di bagian kanan. Seperti itu di bawah dia. Itu teman-teman, baru nyala dia langsung. Seperti itu dia, udah beres. Soalnya kondisi CPU kita ini teman-teman, monitornya belum ada duit untuk belinya, belum ada uang. Tunggu ada modal dulu lah beli monitor. Kita coba matikan. Seperti ini dia teman-teman. Bisa dirubah warnanya teman-teman. Lihat ada tombol reset. Begini. Tombol restart yang di atas CPU-nya, case-nya itu fungsinya merubah warna di case-nya. Itu warna ungu dulu, warna ungu lagi. Kita tekan warna-warni, tekan warna merah, berkedip ungu. Banyak teman-teman varian warnanya, lupa aku berapa itu. Ada 10-an lebih kayaknya teman-teman. Oke. Begitulah teman-teman video kita. Kayaknya biar nggak kepanjangan juga. Terima kasih lah teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.